bahwa positioning merupakan strategi untuk memenangi dan menguasai benak pelanggan melalui produk yang ditawarkan. Coca-Cola Amatil Indonesia merupakan perusahaan minuman terbesar di dunia dengan manufaktur terbesar serta distributor dan pemasar yang memusatkan penjualan minuman dan alkohol. Nah, Coca-Cola mulai dikenal masyarakat melalui salah satu produknya yang terkenal yaitu Coca-Cola. Coca-Cola selama ini memposisikan dirinya sebagai produk minuman ringan, pelepas dahaga yang dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Coca-Cola juga identik dengan kesan meriah, ceria, bahagia, dan penuh dengan semangat, sehingga sangat cocok untuk dikonsumsi oleh siapa saja yang memiliki jiwa penuh inovasi dan semangat. Coca-Cola juga memposisikan dirinya sebagai produk berkelas dengan brand yang sudah diakui kredibilitasnya. Hal ini sudah terkenal di masyarakat bahwa Coca-Cola perusahaan yang menghasilkan minuman ringan. Dengan adanya image tersebut, maka penjualan dari produk akan semakin mudah. Coca-Cola selalu berusaha memberikan kesegaran pada konsumen melalui produk-produk yang ditawarkannya. Coca-Cola juga melakukan berbagai kegiatan promosi untuk mendukung positioning Coca-Cola, yaitu dengan memberikan kesegaran bagi konsumen Coca-Cola, memposisikan dirinya sebagai the real thing alias Coca-Cola yang orisinal dan klasik. Di sini saya akan menjelaskan tentang repositioning produk dari Coca-Cola. Nah, Coca-Cola ini dengan slogannya The Happiness yang selalu ingin menjadi brand yang dapat menciptakan kebahagiaan untuk semua orang. Selain membahagiakan orang lain, Coca-Cola juga mengajarkan masyarakat untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah, berikut ini merupakan visual logo Coca-Cola melalui perkembangan setiap tahunnya. Nah, pertama ini ada logo Coca-Cola. Pada tahun 1887 sampai 1890-an, kata trademark ditambahkan pada huruf C yang pertama. Nah, pada tahun 1890 sampai 1891, hanya dalam kurun waktu 1 tahun, logo Coca-Cola berubah drastis dari bentuk pertamanya dengan adanya penambahan tulisan melengkung. Setelah itu logo kembali lagi pada bentuk font yang semula pada tahun 1941 sampai 1960. Bisa dilihat di sini bentuk font Coca-Cola kembali ke semula yang pertama, kata trademark register dihilangkan dari huruf C dan diganti dengan Recuse Part of di bawah nama Coca-Cola. Nah, selanjutnya pada tahun 1958 sampai 1960-an diperkenalkan bentuk logo Coca-Cola yang menyerupai ikan dengan warna merah. Nah, selanjutnya pada tahun 1969, tahun inilah mulailah logo Coca-Cola ditambah dengan kotak merah, kombinasi dengan gelombang warna putih yang dikenal dengan Dynamic Ribbon Device yang masih digunakan hingga sekarang. Nah, selanjutnya pada tahun 2003 gelombang putih ini ditambah dengan warna kuning dan beberapa gelembung. Logo ini digunakan dalam rangka pengenalan Coca-Cola Real. Nah, selanjutnya itu pada tahun 2007, desain yang simple, tebal dengan satu pita putih yang sampai sekarang ini masih kita pakai. Di sini saya akan membahas tentang strategi produk Coca-Cola. Nah, yang pertama itu, apa itu strategi produk? Strategi produk itu suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya. Adapun 4 strategi produk Coca-Cola. Nah, yang pertama itu dalam hal promise. Coca-Cola memberikan produk berkualitas dan menjawab kebutuhan konsumen yang berbeda-beda di setiap waktu. Maka, tidak heran jika beberapa varian Coca-Cola cocok untuk dikonsumsi di waktu tertentu. Sementara dari segi value, Coca-Cola ini mempunyai komitmen membangun nilai-nilai positif di tengah masyarakat. Coca-Cola ini memposisikan diri sebagai produk yang memberikan kesegaran atau refreshment, atau bisa disebut dengan refresh, terkait juga nilai seperti menyegarkan nilai sebagai individu agar bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, yang kedua itu aktif dalam kegiatan sosial melalui Coca-Cola Foundation Indonesia.
Setelah mendengarkan masukan dari masyarakat, Coca-Cola Indonesia akan berupaya menjawab hal tersebut melalui Coca-Cola Foundation Indonesia, yayasan non-profit yang dibentuk pada tahun 2000, melakukan kegiatan sosial secara terintegrasi di seluruh wilayah operasional Coca-Cola. Nah, yang ketiga itu ada memfokuskan kegiatan sosial pada aktivitas terkait waste, water, dan entrepreneurship. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang minuman ringan, maka Coca-Cola Foundation Indonesia banyak melakukan kegiatan sosial yang terkait dengan isu sampah, air, dan kewirausahaan. Sebagai produk minuman, Coca-Cola jelas banyak menggunakan air. Itu sebabnya perusahaan terpanggil untuk menunjukkan kepedulian terkait isu pengelolaan air. Tujuannya agar semua lapisan masyarakat punya akses pada air. Dalam hal sampah, Coca-Cola Foundation Indonesia berupaya mengelola sampah menjadi bahan baku untuk menghasilkan produk baru yang bisa mendatangkan nilai ekonomi. Lalu, wirausaha menjadi fokus Coca-Cola Foundation Indonesia. Selanjutnya, karena kesuksesan Coca-Cola tak terlepas dari keberadaan usaha mikro kecil menengah ataupun UMKM. Nah, yang keempat itu berperan di tengah pandemi COVID-19. Pada Agustus 2020, Coca-Cola Foundation Indonesia memberikan donasi 10 miliar kepada Palang Merah Indonesia atau PMI untuk membiayai kegiatan lembaga tersebut selama 6 bulan lamanya. Selain itu, Coca-Cola Foundation Indonesia juga mengapresiasi para tenaga kerja medis dengan membuat video unsung heroes. Melalui video tersebut, Coca-Cola Foundation Indonesia ingin mengajak masyarakat memberikan apresiasi kepada para pahlawan tenaga medis yang tidak memikirkan keluarga, melainkan terus melayani masyarakat meskipun hal itu berisiko. Jadi pada tahun 1985 Coca-Cola meluncurkan produk New Coke karena ingin menyaingi pasar pesaingnya Pepsi. Nah, hal itu terjadi karena Coca-Cola melihat Pepsi Challenge yang digemari oleh masyarakat Amerika Serikat. Jadi Coca-Cola berasumsi kalau masyarakat menyukai rasa yang manis. Nah, akhirnya New Coke itu diluncurkan oleh Coca-Cola melalui gelombang besar kampanye yang langsung ke konsumen. Begitu diluncurkannya iklan New Coke, seketika disambut kemarahan oleh seluruh masyarakat Amerika Serikat, mulai dari yang tua, muda, kelas atas, menengah, bawah, bahkan yang melek huruf dan buta huruf sekalipun merasa terhianati oleh Coca-Cola. Sehingga pada tahun 1992, New Coke berubah nama menjadi Coke 2. Namun pada akhirnya pun di tahun 2002, produk tersebut diberhentikan oleh Coca-Cola. Nah, kali ini saya akan lanjut membahas materi mengenai diversifikasi produk yang dilakukan oleh perusahaan Coca-Cola. Yang pertama, kita cari tahu dulu yuk, apa pengertian dari diversifikasi produk. Diversifikasi produk adalah suatu upaya yang dilakukan oleh para pengusaha, produsen, ataupun perusahaan dalam mengupayakan atau memasarkan produk yang sejenis dengan produk atau merek yang telah mereka pasarkan pada waktu sebelumnya. Nah, upaya tersebut bisa berupa peningkatan nilai ekonomis produk, peningkatan nilai gizi produk, dan juga peningkatan mutu dari produk itu sendiri. Nah, secara sederhana bisa kita katakan bahwa diversifikasi produk itu merupakan kegiatan memperbanyak produk. Yang kedua, kita akan membahas apa alasan dari perusahaan Coca-Cola melakukan diversifikasi produk dan apa saja contohnya. Seperti yang kita tahu, dulunya itu perusahaan Coca-Cola hanya memproduksi minuman sirup karamel. Namun, seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan semakin banyak muncul produk-produk baru yang menyaingi produk Coca-Cola ini. Karena melihat hal itulah, perusahaan Coca-Cola memutuskan untuk melakukan diversifikasi produk agar tetap bisa bertahan di pasar dengan memunculkan atau menonjolkan keunikan dari setiap masing-masing produk. Contohnya yang pertama ialah Diet Coke. Nah, produk minuman ini merupakan adik dari Coca-Cola dengan jenis yang sama, namun memiliki kandungan yang berbeda.
minuman ini khusus diciptakan bagi konsumen yang menyukai minuman soda namun tidak ingin gemuk. Dan produk ini cenderung disukai oleh para wanita. Yang kedua itu ada Frestik. Seperti dari namanya yang kita tahu, minuman ini merupakan jenis minuman yang berbahan dasar teh yang dikalengkan atau dalam kemasan botol. Nah, hal menarik yang dibuat oleh perusahaan dalam membuat produk ini adalah tidak hanya menyajikan rasa teh saja, tetapi menyediakan berbagai varian. Contoh variannya adalah Frestik Green Tea atau Frestik Fruit. Nah, yang ketiga itu adalah Ades. Seperti yang kita tahu, Ades adalah salah satu jenis minuman air mineral. Namun, keberadaannya kurang populer jika kita bandingkan dengan Aqua yang telah diproduksi oleh Danone. Walaupun kurang populer, namun Ades ini tetap berada di jajaran atas produk air mineral di Indonesia. Yang terakhir itu ada Minute Maid. Nah, minuman ini merupakan jenis jus dengan rasa jeruk asli. Hal unik yang diterapkan oleh perusahaan Coca-Cola pada produk ini adalah dengan menambahkan bulir dari jeruk asli yang terdapat pada kemasan. Nah, hal inilah yang membuat masyarakat semakin menyukai produk dari perusahaan Coca-Cola. Nah, dari keempat contoh itu, melalui diversifikasi produk, perusahaan Coca-Cola bisa tetap eksis di kalangan masyarakat dengan produk andalannya sebagai pemimpin adalah Coca-Cola.